Teka-teki pemilik baru Chelsea kini sudah terungkap. Kursi kepemilikan yang sebelumnya diduduki oleh Roman Abramovich kini diserahkan kepada Todd Boehly. Bagaimana masa depan skuad The Blues di tangan pengusaha asal Amerika Serikat tersebut? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Sosok Todd Boehly. Todd Boehly merupakan pendiri sekaligus ketua perusahaan investasi raksasa bernama Eldridge Industries. Eldridge Industries sangat besar dan punya kantor di berbagai negara. Selain di New York, Eldridge Industries juga bermarkas di Boston dan di London. Menariknya, Eldridge Industries turut menaruh investasi ke beberapa tim olahraga seperti LA Dodgers dan LA Lakers. Dilansir dari situs Forbes, kekayaan bapak tiga anak ini mencapai 4,5 US dollar atau sekitar 65 triliun rupiah. Boehly sendiri sebenarnya sudah berniat untuk membeli Chelsea sejak tahun 2019 yang lalu. Sayangnya tawaran yang diberikan itu ditolak mentah-mentah oleh Abramovich. Siapa sangka kini Roman Abramovich justru menyerahkan klub kesayangannya itu kepada Boehly. Kalahkan berbagai kandidat kuat. Terpilihnya Boehly sebagai pemimpin baru Chelsea otomatis menggugurkan kandidat-kandidat yang lain. Sebelumnya ada Nick Candy dan Woody Johnson yang tersingkir terlebih dahulu. Berikutnya ada nama-nama seperti Stephen Pagliuca, Martin Brockton, dan Jim Ratcliffe. Sementara itu juga ada Saudi media yang dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat karena uangnya sangat besar. Sayangnya konsorsium yang dipimpin oleh Mohamed Al-Khareji ini dicoret dari daftar penawar. Hal ini cukup membingungkan bagi para netizen sepak bola dunia. Alasannya Saudi media merupakan kandidat favorit yang memberikan penawaran tertinggi. Setelah dicoret, Saudi media pun menyampaikan kekecewaannya. Mereka merasa diperlakukan gak adil karena dicoret begitu saja tanpa alasan. Padahal seandainya akuisisi ini terwujud, bukan gak mungkin kalau Chelsea akan merekrut banyak pemain-pemain bintang kelas dunia. Hal ini tentu jadi modal yang penting untuk merebut juara di musim berikutnya. Apalagi Chelsea sedang mengalami penurunan performa sejak mendapatkan sanksi dari pemerintah Inggris. Punya klausul anti-Glazer. Setelah resmi mengakuisisi Chelsea, Todd Boehly memiliki klausul yang cukup unik, yakni klausul anti-Glazer di dalam kontraknya. Hal ini diambil dengan tujuan untuk menjaga stabilitas klub. Mendengar kabar tersebut membuat para fans Chelsea merasa lega. Alasannya karena mereka menganggap kalau Chelsea akan tetap berada di orang yang tepat. Mereka nggak mau kalau skuad The Blues hancur seperti Manchester United yang saat ini dikelola oleh keluarga Glazer. Sebagai informasi, keluarga Glazer mengambil banyak sekali keuntungan dari Manchester United, bahkan menempatkan hutang pribadinya ke dalam hutang Manchester United. Bisa belanja besar-besaran. Boehly langsung dihadapkan dengan skuad The Blues yang mulai pincang. Sebelumnya ada Antonio Rudiger yang hengkang ke Real Madrid dan Andreas Christensen yang menuju Barcelona. Keduanya hengkang setelah gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Selain Rudiger dan Christensen, Chelsea juga terancam kehilangan sejumlah pemain. Mereka adalah Romelu Lukaku, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek, Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Hakim Ziyech, dan Timo Werner. Beberapa di antaranya bahkan sudah diincar oleh klub lain, termasuk Jorginho dan Hakim Ziyech yang sudah dibidik oleh raksasa Serie A yakni AC Milan. Sementara itu, pelatih Chelsea Thomas Tuchel sudah punya 3 pemain incaran yang lainnya. Mereka adalah Ousmane Dembele, Boubacar Kamara, dan bintang Argentina Paulo Dybala. Walaupun begitu, Chelsea harus bergegas karena ketiganya juga diminati oleh klub-klub ternama. Prospek ke depannya. Dilansir dari situs resmi Chelsea, Boehly menginvestasikan dana sebesar 1,75 miliar euro atau sekitar 26 triliun rupiah. Dana tersebut bakal dipakai untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur stadion, sarana latihan, pengembangan pemain muda, pengembangan pemain akademi, dan pengembangan pemain putri. Selain itu, badan tersebut juga digunakan untuk kebutuhan tim dan pendanaan badan amal klub. Kini kabarnya pemerintah Inggris sedang melakukan rapat untuk membahas pencabutan sanksi. Setelah dicabut nanti, Chelsea akan menjalani aktivitas normal termasuk memperpanjang kontrak dan jual beli pemain lagi. Itulah kronologi Chelsea yang resmi pindah kepemilikan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Chelsea di era Todd Boehly akan bangkit dari keterpurukannya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.